Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita bertemu dalam mata kuliah pengantar jurnalistik. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik tentang unsur berita. Kalau dalam komunikasi kita mengenal ada unsur-unsur komunikasi, maka di dalam sebuah berita kita juga mengenal ada unsur-unsur berita. Dan kalau dalam komunikasi tidak sah atau tidak efektif sebuah komunikasi jika unsur-unsurnya tidak terpenuhi atau tidak bisa dikatakan sebagai sebuah komunikasi, maka di dalam jurnalistik juga demikian, tidak bisa dikatakan sebuah berita itu sebuah berita yang sempurna apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan. Unsur-unsur berita itu diambil dari sebuah metode, namanya metode Kipling, yang berasal dari sebuah puisi yang tercantum dalam cerita pendek karya Rudyard Kipling berjudul The Elephant Child. Cerita pendek tersebut tertuang dalam kumpulan cerita berjudul Just So Stories yang terbit pada 1902. Salah satu kutipan dari kumpulan cerita itu adalah I had six kind of certain men that taught me all I knew. Their men are what and where and when and how and why and who. Saya memiliki 6 pria jujur. Mereka telah mengajari saya semua yang saya tahu. Nama mereka adalah apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Kelak dari metode ini lahirlah sebuah format atau unsur berita yang kemudian kita kenali dengan nama 5W plus 1H. Apa itu 5W 1H? W yang pertama itu adalah what. What menunjukkan tema apa yang diangkat dalam sebuah berita. Ini bisa kita lihat dari judul dan paragraf pertama dari sebuah berita. Biasanya akan terungkap bercerita tentang apa berita yang ditulis oleh wartawan atau disampaikan oleh announcer di televisi, di radio, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada unsur who. Who menunjukkan siapa yang menjadi sumber berita. Siapa bisa mengacu kepada orang per orang atau individu, bisa kelompok atau lembaga. Artinya, seseorang bisa kemudian menjadi subjek sebuah berita karena kepribadiannya atau bertindak secara pribadi, atau seseorang juga bisa kemudian berbicara, bertindak, berbuat karena mewakili sebuah kelompok atau lembaga. Yang ketiga, ada where. Where menunjukkan di mana sebuah peristiwa terjadi. Ini merupakan bagian dari unsur jarak atau proximity dalam nilai berita. Menurut McDougall dalam buku jurnalistik, di mana menyangkut jauh dekatnya jarak peristiwa dalam arti geografis atau batin atau emosional. Artinya bisa saja kemudian kita suka dengan peristiwa yang atau membaca peristiwa di sekitar kita. Tapi ada kalanya kita juga suka membaca sebuah peristiwa karena bukan karena jaraknya yang jauh, tetapi karena secara emosional kita terikat dengan peristiwa itu, atau kita terikat dengan orang-orang yang ada dalam peristiwa itu, maka kita akan suka membacanya, atau kita kemudian wartawan kemudian menuliskannya sebagai bagian dari berita yang akan dibaca oleh para pemirsa. Kemudian yang keempat ada when. When menunjukkan kapan sebuah peristiwa terjadi.
When juga merujuk kepada nilai berita tentang kebaruan atau aktual. Jadi kalau misalnya kenapa when itu harus selalu ada dalam sebuah berita, karena dari sanalah kita bisa mengukur apakah peristiwa yang diberitakan ini baru, atau misalnya peristiwanya sudah lama tapi kemudian ada hal-hal baru yang ingin diberitakan, maka kita perlu unsur when. Kemudian ada why. Why menunjukkan mengapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Alasan dari sebuah peristiwa bisa terjadi. Mengapa seseorang membunuh? Mengapa seseorang kemudian memutuskan berhenti bekerja? Mengapa kemudian seseorang diundang dalam sebuah acara atau tidak? Itu adalah bagian dari unsur why yang akan menjawabnya. Karena sebagai makhluk sosial, manusia selalu punya rasa ingin tahu dan rasa memberitahu. Rasa ingin tahu manusia itu dijawab oleh berita dengan maksud memberitahukan kepada pembaca tentang alasan-alasan mengapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Berikutnya ada how. How menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Dia juga menjawab keingintahuan pembaca terhadap kejadian yang diberitakan. Jadi how menggambarkan secara utuh kepada kita, ibaratnya sebuah film yang diputar bagaimana proses awalnya sebuah peristiwa sampai proses akhirnya sebuah peristiwa itu terjadi. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah contoh berita berikut ini yang akan kami bacakan. Puluhan warga Kota Bogor Jumat 11/1 menurunkan dan membakar baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar para calon wali kota dan pasangannya yang saat ini sudah terpasang di semua ruas jalan utama dan perumahan di Kota Bogor. Sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 spanduk-spanduk yang diturunkan dan dibakar massa. Aksi ini dipimpin Syarif Muhammad Nur, salah seorang tokoh masyarakat Bogor. Mereka melakukan aksi ini karena menganggap baliho dan spanduk-spanduk itu telah mengganggu pemandangan dan belum tiba saatnya untuk kampanye Pilkada Bogor yang